Jumpa lagi saudara. Hari ini Minggu Wage tanggal 23 November tahun 2025. Saudara, peristiwa tertangkapnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko beserta 3 orang yang lain, yaitu Sekda Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Harjono, ada lagi Sucipto, rekanan proyek itu. Sekitar 1 minggu yang lalu itu, ini menimbulkan sedikit kontroversi yang ada di daerah atau Kabupaten Ponorogo. Kenapa itu semacam kontroversi? Karena ini adalah satu hal yang tidak lazim untuk sebuah kasus kejahatan korupsi. Begitulah yang terjadi di Ponorogo ini. Karena itu saudara, di tulisan judul cover di konten ini saya kasih tulisan Ponorogo memang beda dan agak lain brand ya. Bagi orang luar, orang yang belum pernah, tidak ada di sekitar Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, brand ini adalah istilahnya Sugiri Sancoko, merujuk atau merefer kepada friend, artinya teman itu. Oleh Sugiri Sancoko diplesetkan menjadi brand ini. Istilah ini disampaikan ketika kampanye Pilgub tahun 2024 yang baru saja kemarin. Saudara, kasus OTT yang sudah menimpa Sugiri Sancoko bersama yang lain tadi itu ya, bagi sebagian banyak masyarakat Ponorogo itu ada yang nyukur nih, ada yang biasa saja, ada juga yang menyayangkan. Karena apa? Ya, namanya manusia, namanya seorang pemimpin itu pasti ada yang pro dan yang kontra. Tapi secara umum rata-rata mereka ya menganggap itu wajar atau apes saja. Wajar dalam arti seorang pemimpin, penguasa daerah, apapun itu namanya, yang terlibat korupsi itu sudah sewajarnya dibawa ke Jakarta, yang kemudian dijadikan tersangka dan dihukum. Itu mayoritas warga Ponorogo. Nah, ada yang omon apes itu ya, memang secara umum boleh dikata lah di Indonesia ini, boleh dikata ini nyaris semua pemimpin daerah, entah wali kota, bupati atau gubernur, itu memang rata-rata itu pasti ada indikasi korupsi. Dan ini sudah menjadi satu trademark bahwa Indonesia itu memang gudangnya koruptor. Nah, Sugiri Sancoko ini termasuk orang yang apes. Kok memang harus Sugiri, sedangkan masih banyak yang lain. Tapi begitulah saudara-saudara, namanya takdir kehidupan. Takdirnya Sugiri yang dia seorang bupati dengan tragis ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi. Begitu saudara-saudara. Nah, di Ponorogo ini memang aneh tapi nyata. Ini yang jadi judul konten kali ini, aneh tapi nyata. Sang koruptor ditangisi, diratapi, dibela-belain, dipuja-puja, dirinduin,
diistighosain, didoain untuk segera dipulangkan ke Ponorogo. Ini yang bikin beda dengan daerah-daerah yang lain. Masa sudah jelas korupsi kok masih dibela-belain, masih dipuja-puja, dirinduin, bahkan ada diistighosain. Istighosa itu adalah tradisi doa-doa yang dianut oleh warga Nahdlatul Ulama NU. Begitu saudara, sekarang NU bermasalah karena bosnya, ketua umum PB-nya Yahya Gus Yahya itu, Yahya Stakuf itu diminta untuk mundur oleh Suriah. Nah ini maaf nih, belok sedikit nih. Jadi yang mengadakan istighosah itu yang orang mak-mak NU, dinamakan muslimat NU, dengan membawa, dikasih spanduk-spanduk, banner-banner, tulisan-tulisan yang intinya supaya Sugiri Sancoko dibebaskan. Ini yang lucu sekali. Yang sudah seperti itu, ini loh yang jadi masalah itu. Otak-otak yang nggak bener ini emak-emak yang ikut demo ini kononnya hanya diprovokasi. Bahkan dalam kasusnya ada yang emak-emak ikut demo dan terjepret foto, ditayangkan di media sosial. Anaknya nggak terima karena emaknya difoto sebagai pendukung Sugiri untuk dibebaskan. Inilah saudara, keanehan anomali yang ada di Ponorogo itu membuat orang luar, untung ini belum tersiar di televisi, saya tidak tahu ini sudah adakah berita di TV tentang warga Ponorogo yang demonstrasi menuntut Sugiri untuk dibebaskan, tapi saya belum pernah melihat ini. Mudah-mudahan saja, tapi kononnya sudah ada di media atau medsosnya Lambe Turah itu sudah diposting bahwa ada warga Ponorogo yang demonstrasi untuk membebaskan Sugiri Sancoko dari jerat-jerat korupsi. Nah saudara, ini konten ini yang saya buat ini adalah konten yang kedua saya tentang Sugiri Sancoko. Saya tergelitik untuk membuat konten ini karena aneh saja. Saya melihat ini, saya pun orang Ponorogo, saya hidup saya juga di sekitaran Ponorogo, saya lahir juga di Ponorogo, masa kecil saya di Ponorogo. Begitu. Jadi karakter orang Ponorogo memang sedikit beda dengan karakter orang Madiun. Orang Ponorogo itu sudahnya cukup tinggi, kalau orang Madiun intelektualnya yang tinggi. Begitu saudara-saudara, kalau di Ponorogo disuguhi orkes dangdutan, penontonnya akan ramai. Tapi di Madiun disuguhi orkes dangdutan atau pengajian itu sepi penonton karena tidak minat hiburan. Beda dengan Ponorogo, seneng hiburan, seneng gumbal-gumbul, seneng ubyak-ubyuk. Nah akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencari popularitas, untuk mencari ujung-ujungnya posisi jabatan dan fulus. Begitu. Jadi apa yang kita saksikan demonstrasi atau istighosah itu juga tidak murni. Ada penggeraknya, ada aktor intelektualnya, supaya seakan-akan Ponorogo itu, Sugiri itu orang baik-baik.
karena bagi mereka Sugiri itu merakyat, Sugiri itu tidak membeda-bedakan. Itu bagi sebagian orang Ponorogo, begitu saudara-saudara. Tapi mereka ini tidak paham, otak mereka tidak sampai. Seorang pemimpin itu sudah seharusnya begitu. Nah, yang jadi kebanggaan orang-orang Ponorogo adalah Sugiri Sancoko sudah merubah tata kota Ponorogo, dibuat front face seperti yang ada sekarang ini, yaitu meniru-niru kota Madiun, meniru seakan-akan dibuat seperti Malioboro, Yogyakarta. Dibuatkan begini saja bagi orang-orang itu sudah satu kemajuan yang luar biasa. Makanya mudah sekali untuk menyenangkan orang Ponorogo, rakyat Ponorogo itu dibuatkan hiburan, dibuatkan satu perbedaan, mereka sudah seneng banget. Nah, jadi perkara yang lain, korupsi itu kan sudah dianggap satu kesalahan kecil, tidak dianggap itu ada satu kejahatan. Padahal saudara-saudara, rakyat Ponorogo khususnya, apa yang dilakukan Sugiri Sancoko itu sangat efeknya sangat luar biasa, merusak tatanan sosial, merusak tatanan ekonomi, dan merusak tatanan jabatan-jabatan yang ada di Ponorogo. Bayangkan, jual beli jabatan itu adalah satu kasus kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi, yang tidak mempunyai kualifikasi, bisa saja meraih posisi jabatan tertinggi, jabatan yang strategis, padahal tidak mampu, hanya dengan memberi uang sogokan. Ini yang terjadi. Maka dari beberapa postingan media sosial itu, di Rumah Sakit Harjono itu biaya pengobatannya sangat mahal dengan tindakan yang tidak seberapa. Padahal ini rumah sakit milik negara, plat merah. Saudara, efek dari korupsi itu sogok ini sangat luar biasa. Ini yang harusnya diperhatikan, dipertajam. Nggak usah sampai dibela-bela itu loh. Wong sudah jelas korupsi itu loh, kok sih dibelani, nangis kebacut itu. Masa wong Ponorogo orang kayak gitu kok dibelain gitu loh. Apiknya itu di mana? Merakyatnya itu di mana? Mbok pakai otak. Ponorogo itu sebagai kota pendidikan di wilayah Jawa Timur bagian barat, kota santri karena banyak pondok pesantren yang modern dan salam. Tapi rakyatnya, ya mohon maaf, karena masih buta mata, buta hati, buta intelektual, mudah diapusi, mudah digiring, mudah dimanfaatkan. Sekali lagi, inilah anomali dan keanehan yang ada di Ponorogo. Saudara, apa yang dilakukan oleh Sugiri ini sampai sekarang masih dilacak imbasnya atau impactnya sampai ke beberapa sektor, sampai ke Monumen Reog, sampai ke mana-mana, menyeret banyak orang untuk kasusnya Sugiri Sancoko ini. Mudah-mudahan ya, semoga saja ini jadi satu pembelajaran, satu pengalaman, satu introspeksi bahwa sebagai rakyat itu harusnya
punya kekritisan, punya kejelian, sehingga untuk seorang pemimpin yang betul-betul bisa diandalkan adalah yang mampu mengayomi, mampu mengejawantahkan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat, bukan sekedar kemauannya diri sendiri, bukan sekedar menuruti ambisi nafsunya seorang bupati untuk membuat ini dan itu yang ujung-ujungnya rakyat jadi korban karena pembangunan yang seharusnya merata, pembangunan infrastruktur harusnya segera diselesaikan, tapi terkendala oleh nafsu ingin membuat ini dan itu, dan inilah yang terjadi di Ponorogo. Sekali lagi, istighosah itu adalah tradisi orang-orang NU untuk berdoa. Seharusnya berdoa itu untuk mencari keselamatan, kebaikan, tapi ini sudah disalahgunakan. Doa istighosah digunakan untuk mendukung orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, ini yang harus diusut. Ini adalah satu pelanggaran, satu kesalahan dalam hal doa, dan doa itu harusnya tadi itu. Nah, ini bisa dicek nih siapa orangnya. Sebetulnya bisa kita lihat sebagai orang Ponorogo, pasti tahu, aktornya tahu, ya itulah. Tapi karena wong Ponorogo lagi isu menunggu, jadi sebian sakarepe kono. Satu saat kalau ada seorang pemimpin yang tegas, baru tahu, oh begini loh seorang bupati itu memimpin daerah. Itu harusnya tidak perlu basa-basi, tidak perlu peran serat, tapi kerja nyata. Kalau sekedar omon peran serat itu nganyang gedabrus, tidak ada realisasinya. Ternyata ujung-ujungnya jadi koruptor, jadi pesakitan. Begitulah saudara-saudara, keanehan. Tapi nyata di Ponorogo itu seorang bupati yang korupsi, sang koruptor masih dibela-belain, diratapi, ditalisi, masih dipuja-puja, dielu-elukan, diharapkan untuk segera dibawa pulang kembali ke Ponorogo. Ini adalah dari segelintir orang yang otaknya ndak sampai, masih katrok, masih utuh, masih dungu, masih lugu, belum paham tentang kepemimpinan, nggak tahu tentang kiprah seorang bupati yang seharusnya bisa memberikan tuntunan, bisa memberikan satu aturan keteladanan kepada rakyatnya, tidak memanfaatkan kepentingan pribadi. Setelah korupsi yang dilakukan Sugiri ini beranak pinak, adiknya ikut terseret, iparnya ikut terseret. Ini kan sudah luar biasa. Wong jelas-jelas korupsi seanak utune berarti itu ya, ibaratnya kabeh jak korupsi kok lho, kok sik dibelo-belo. Itu piye? Mbok otake dinggo, akale dinggo, ben ojo bola-balik kamusan dimanfaatnya diplekoto. Begitu loh maksud Duki. Konten ini untuk mengingatkan warga Ponorogo, otaknya dipakai, akale dinggo, ojo karamu dhewe diapusi wong-wong dikai dhuwit 10.000 20.000 dikai sego sak bungkus wis melok-melok demo bela-bela wong sing jelas-jelas tindak jahat, sebagai penjahat, sebagai pencuri, perampok duit rakyat, merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi gitu loh.
Saudara-saudara, Ponorogo itu jangan dibuat seperti ini. Jangan sakarepe dhewe ae para durjana, para angkara murka dengan mengatasnamakan demi ini dan itu, rakyat ini dan itu. Kalau niatmu itu niat yang benar, pasti tidak akan berbuat seperti itu. Rakyat yang nggak tahu apa-apa jangan kau bawa-bawa, cukuplah kau sendiri yang berkoar-koar, sebab kau akan menjadi tumbal kelak nanti. Itu yakinlah, apa yang kau lakukan sebuah satu kezaliman, satu kejahatan, kelak akan dibalas dengan yang lebih kejam. Itu adalah kebiasaan, itu adalah sebagai konsekuensi orang-orang yang membela satu kejahatan, melindungi kejahatan, masih menutupi kejahatan. Satu saat bila datang satu kebenaran, kau akan hancur. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang satu kebenaran, maka kebatilan pasti akan hancur, akan musnah. Itu saya percaya, ini Al-Quran. Satu saat kezalimanmu yang sudah menutupi, sudah mendukung satu kejahatan, kau akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu adalah bunyi dari ayat Al-Quran yang seperti itu. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Keanehan yang ada di Ponorogo adalah satu kesesatan, satu kezaliman. Itu bukan tipe orang Ponorogo, tipe warok Ponorogo itu adalah tipe orang-orang pengecut yang gila akan kekuasaan dan keuangan, gila akan fulus dan jabatan. Itu adalah satu hal yang harus dihindari oleh masyarakat Ponorogo. Sekali lagi, keanehan yang ada di Ponorogo tentang pendukungan atau dukungan terhadap Sugih Sanjaya itu harus dilenyapkan, ditiadakan, sebab itu telah mencoreng watak ksatria, watak orang Ponorogo. Terima kasih, jumpa lagi, salam.